Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Selasa 20 Januari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah siapakah ulul albab itu? Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa dalam diri kita ini ada instrumen yang menyebabkan kita dapat berkomunikasi dengan Allah, yaitu adalah qalbu kiri. Jadi qalbu kiri atau jantung sebelah kiri ini melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa maksudnya? Maksudnya qalbu kiri ini senantiasa melakukan komunikasi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan qalbu kiri ini sangat dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Dan Allah sangat-sangat memberikan respon positif terhadap orang-orang yang memaksimalkan kerja daripada qalbu kiri. Dan kerja atau kinerja daripada qalbu kiri ini selalu atau senantiasa berada di atas syariat Allah, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, kaitannya dengan ulul albab ini adalah kita ketahui bahwa di dalam qalbu kiri itu ada akal, Bapak Ibu. Di dalam jantung sebelah kiri kita secara batin itu ada akal, yang mana akal ini dikendalikan oleh qalbu kiri, dan orang-orang berakal itu selalu berada di jalan Allah. Jadi kaitannya dengan ulul albab sendiri itu adalah orang yang berakal. Artinya apa? Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan mempunyai kemampuan berpikir yang luar biasa, sehingga dia menemukan sesuatu yang bermanfaat dan kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna daripada ulul albab. Kita ambil contoh begini. Misalkan kita memaknai kejadian siang dan malam. Ketika pagi hari terbitlah matahari, sore hari terbenam matahari. Nah, ulul albab itu menyebabkan dia merasa kagum, ya Allah, begitu besarnya ciptaan-Mu, ya Allah. Kekagumannya kepada matahari yang dari pagi itu bisa muncul di ufuk timur dan terbenam di sebelah barat, sehingga menjadi pengaturan waktu menjadi sangat teratur. Jadi ulul albab akan berpikir, ya Allah, betapa Engkau sempurnanya mengatur alam ini. Demikian juga kalau kita memaknai lautan. Jadi mengapa lautan ini tidak bisa tumpah ke darat? Padahal antara daratan dengan lautan itu lebih luas lautan. Nah, ini muncul rasa takjub dan kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada turunnya hujan, orang berakal atau ulul albab ini bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau banyak telah memberikan nikmat kepada Allah, kepada kami, ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini sungguh takjub atas kesempurnaan-Mu, ya. Nah, ini namanya orang-orang yang mempunyai akal atau berakal. Orang berakal atau ulul albab ini tidak pernah putus asa, tidak pernah protes, tidak pernah menyalahkan Allah. Orang berakal atau ulul albab ini senantiasa yang dipikirkan Allah, yang diagungkan Allah.
Jadi ulul albab itu secara khusus adalah orang-orang yang mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari setiap kejadian. Maka kalau di bumi ini semuanya adalah dikendalikan oleh ulul albab atau orang-orang yang berakal, betapa indahnya dunia. Tapi rata-rata tidak sedikit orang-orang yang dikendalikan oleh fikirnya atau otaknya, yang menyebabkan terjadi beberapa kerusakan di dunia, terutama kerusakan moral, ya, kerusakan mental kita, ya, sehingga banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan moral kita menjadi merosot. Mari kita renungkan di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 190. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya, dan kejadian-kejadian yang terdapat pada keduanya, ya. Wa ikhtilafil laili wan nahari, serta pergantian siang dan malam, ya. La ayati liulil albab, menjadi tanda-tanda atau bukti-bukti atas kekuasaan Allah. Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Nah, di sini ayat ini menunjukkan bahwa hanya orang berakal saja yang akan memikirkan kejadian-kejadian setiap saat, setiap hari, ya, merasa penuh kekaguman kepada Allah. Dan orang-orang yang mengalami sikap seperti ini hanya dialami oleh orang-orang beriman, orang-orang yang selalu kolbunya atau hati nuraninya itu selalu tersentuh dengan Allah, orang-orang yang selalu mengenal Allah, orang-orang yang selalu mencari ridha Allah, bukan orang-orang yang dikendalikan oleh fikirnya, bukan orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ya. Dilanjutkan dalam surat Ali Imran atau surat 3 ayat 191. Lalu siapakah ulul albab itu? Ya, maka Allah menjawabnya, alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika atau di waktu berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Artinya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, ya, orang itu pasti mengingat Allah. Lebih-lebih ketika mengingat Allah pada waktu sholat. Jadi ketika kerja, yang dia ingat Allah dulu. Ketika di rumah, yang dia ingat Allah dulu. Ketika ke pasar, yang diingat Allah dulu. Jadi ulul albab itu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, karena sudah dikendalikan oleh qalbu kirinya. Jiwanya selalu berkomunikasi dengan Allah. Dan ulul albab itu ada orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya. Dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, ya. Jadi ya direnungkan terus. Kenapa ini kok terjadi banjir? Kenapa kok terjadi tanah longsor? Ya. Ulul albab tidak pernah putus asa, tidak pernah menyalahkan Allah. Yang dia salahkan pasti dirinya sendiri. Ya Allah, hamba merasa dengan adanya banjir, longsor, gempa bumi ini adalah karena hamba ini banyak dosa. Ampunilah hambamu. Mudah-mudahan kejadian ini menambah keimanan dan ketakwaan hambamu ini kepadamu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan ulul albab. Beda dengan orang yang dikendalikan oleh fikirnya, ya. Ketika dikasih banjir, tanah longsor, ya, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan berkeluh kesah, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah, ya. Ya. Nah, ini yang perlu kita ambil sikap, kita ambil pelajaran. Rabbana ma
khalaqta hadzal batilan, wahai Tuhan kami, ya, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, ya. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari api neraka. Jadi ulul albab itu senantiasa mengagumi Allah, ya, mengingat Allah, mencari ridho Allah. Terus yang paling penting adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian, karena hamba merasa ini hanya Allah tempat curhat kita, hanya Allah tempat perlindungan kita, hanya Allah yang menjadikan sandaran kita. Dan ulul albab merasa takut dengan siksa api neraka. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang yang dikendalikan oleh kolbu kirinya, di mana jiwanya itu dalam keadaan suci. Jiwanya selalu berkomunikasi kepada Allah, sehingga Allah menurunkan cahaya atau pertolongannya kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang semacam inilah yang disebut dengan ulul albab. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.